merekomendasikan kepada kita, karena kita sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini sudah Tuhan tentukan dalam hidup kita. Nah, saya mengambil beberapa poin yang melalui pembacaan kita pada pagi hari ini berbicara tentang waktu ini adalah ada waktu untuk masa lampau, ada waktu untuk sekarang, dan ada waktu yang masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang diberkati, bagaimana kita mengetahui atau mampu melakukan atau melewati masa-masa yang mungkin tidak membuat kita bahagia, ya kan? Membuat kita tidak merasa nyaman. Ya. Poin yang pertama yaitu Tuhan memberikan kekekalan bagi setiap kita. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan kekekalan bagi setiap kita. Kekekalan di sini maksudnya Tuhan memberikan kemampuan bagi kita sebagai manusia untuk mampu melewati setiap proses demi proses, setiap masalah demi masalah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tuhan memberikan kemampuan sehingga kita bisa mengerti, dan bahkan di sini dikatakan terkadang kita tidak bisa dapat menyelami pekerjaan Tuhan itu. Makanya tadi saya bilang pertama bahwa kita kadang menyerah, kadang putus asa, bahkan menyalahkan Tuhan sekalipun. Ketika kita dalam tahap di bawah sekalipun, mungkin kita tidak mengalami kebahagiaan sekalipun. Nah, Tuhan sudah memberikannya, Tuhan sudah menetapkannya, bahkan Dia mempunyai rencana yang indah buat kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana caranya supaya kita bisa menyelami pekerjaan yang dilakukan Tuhan itu? Tetap tinggallah dalam pekerjaan Tuhan. Tetap tinggallah dalam Tuhan sehingga kita bisa mengerti dan mampu melakukan apa yang menjadi yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kedua adalah bagaimana kita mengetahui waktu Tuhan bukanlah waktu kita, yaitu kita harus menyadari bahwa semua yang kita punya dalam hidup ini adalah pemberian Allah. Bisa kita lihat dalam ayat yang ke-13 berkata bahwa beginilah firman Tuhan, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya, itu juga adalah pemberian Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hal yang kedua yaitu semua yang kita punya dalam hidup ini adalah pemberian Allah. Kita jangan berkata, saya bisa ini karena kekuatan saya bisa begini, saya bisa sukses, saya bisa mendapatkan segala sesuatu itu karena kekuatan saya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa? Bagaimana dengan orang-orang yang di luar sana? Bahkan bagaimana orang-orang yang tidak pernah beribadah kepada Tuhan, dia bisa sukses, dia bisa mendapatkan harta, dia diberkati oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang setiap hari beribadah kepada Tuhan, tetapi kita tidak bisa mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang Tuhan yang kita mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, saya mau berkata bahwa Tuhan memberikan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Terkadang kita menginginkan suatu harta dalam hidup kita. Mungkin kita membutuhkan uang, tapi Tuhan beda, saudara. Tuhan beda. Makanya saya bilang tadi, Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Mungkin kita sekarang butuh sekali uang, menginginkan uang, tetapi ada hal yang lebih kita butuhkan lagi, itu yang Tuhan berikan, bukan yang kita inginkan tadi. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus, kenapa Tuhan tidak memberikan sedemikian rupa apa yang kita inginkan?
Ya, itu yang menjadi pertanyaan bagi kenapa tidak Tuhan memberikan apa yang kita inginkan? Karena itu bukan hal yang utama yang kita butuhkan. Masih ada hal yang pokok yang lebih utama, yang lebih kita perlukan, seperti uang tadi. Yang saya katakan kita mungkin membutuhkan uang, tapi ada yang lebih penting lagi yang kita butuhkan. Itu yang Tuhan berikan, bukan yang kita inginkan. Bukan yang kita inginkan tadi, seperti uang. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah, hal yang ketiga yaitu waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selama-lamanya. Itu tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, hal yang ketiga adalah takut akan Tuhan. Kembali lagi kalau kita baca ke Amsal pasal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Bagaimana kita mengetahui waktu Tuhan bukanlah waktu kita? Ya, kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan di Amsal pasal 7 mengatakan bahwa Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita hikmat supaya ketika kita di masa-masa yang sulit, ya, Tuhan memberikan kita hikmat bahwa setiap masalah, setiap problema dalam hidup kita punya hikmat. Tuhan memberikan kita hikmat supaya kita bisa melewatinya. Dan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak menyalahkan Tuhan sembarang saja. Karena Tuhan sudah menetapkan. Karena dari awal sudah dikatakan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Jangan kita berkata bahwa saya mau senang aja deh. Ya, saya mau senang aja. Saya mau bahagia aja. Kenapa sih harus saya mengalami penderitaan? Kenapa sih harus saya mengalami kesulitan dalam hidup ini? Padahal saya orang percaya. Saya setiap hari beribadah kepada Tuhan. Kenapa sih harus ada lagi penderitaan? Kenapa sih harus ada lagi kesulitan? Mungkin saja Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam kita melakukan sesuatu ada motivasi kita yang salah. Mungkin kita beribadah atau kita datang kepada Tuhan ada keinginan kita. Kita mungkin datang beribadah, mungkin ada, saya datang beribadah supaya saya diberkati Tuhan. Makanya nanti dalam hidup kita apa yang kita inginkan itu Tuhan bedakan. Makanya kadang-kadang kita, saya rajin beribadah kok Tuhan tidak memberikan apa yang saya inginkan. Kembali saya yang katakan tadi, Tuhan bukan memberikan yang kita inginkan, melainkan yang kita butuhkan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman yang kita dengar pada pagi hari ini memang untuk menjalankan dalam hidup kita terkadang kita bingung ketika kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Makanya saya katakan bahkan kita akan menyalahkan Tuhan ketika kita di bawah, ketika kita tidak pernah mengalami yang namanya kebahagiaan dalam hidup kita. Kita akan menyalahkan Tuhan. Kita akan berkata bahwa Tuhan tidak adil. Saya juga pernah mengalami dalam kehidupan saya seperti itu. Di masa-masa yang kesulitan saya, yang dulu saya berkata bahwa Tuhan itu tidak ada. Kenapa setiap yang saya inginkan kok tidak Tuhan kabulkan, kok tidak Tuhan turuti, kok tidak Tuhan langsung jawab dalam hidup saya. Kenapa Tuhan? Apa salah saya? Padahal saya sering beribadah, sering bersekutu denganmu Tuhan. Tapi kenapa saya tidak mengalami kebahagiaan itu? Nah, ternyata Bapak Ibu setelah saya mereview bahwa ada motivasi yang salah dalam hidup saya. Saya beribadah karena supaya saya bisa diberkati Tuhan. Saya beribadah karena supaya saya bisa diberkati Tuhan, diberikan berkat yang berlimpah. Itu adalah motivasi yang salah ketika kita datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan memberikan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus,
Seperti yang saya katakan tadi bahwa kita harus menyadarkan, ya, sadar diri bahwa segala sesuatu itu hanya pemberian Tuhan. Lo punya harta hari ini, Bapak Ibu punya harta hari ini, dan apapun itu hanya pemberian Tuhan semata. Kita jangan berkata, oh ini adalah kekuatan saya. Mungkin ada orang-orang yang mungkin tidak pernah beribadah tapi diberkati Tuhan. Itu bagaimana? Ya kan? Kenapa orang yang tidak pernah beribadah sekalipun tidak bersekutu, tidak bergaul dengan Tuhan, kok bisa diberkati? Kenapa kita yang sering beribadah, sering bersekutu dengan Tuhan tidak diberkati? Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan bagi setiap kita, ya, bagi setiap kita supaya kita menyadarkan bahwa semua yang kita lakukan ini bukan hanya kekuatan kita, tapi ketika sudah waktunya Tuhan, dia akan sejenak ambil itu semua. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan yang mungkin singkat pada pagi hari ini, dan saya mengakhirinya dengan suatu cerita, ya, suatu hari ada seorang anak muda pergi bermain. Dia membuat suatu perahu dengan kayu, perahu kecil-kecilan. Berjalan dengan waktu, perahunya ini dia bawa ke tepi sungai. Tiba-tiba tanpa sengaja perahunya ini hanyut, Bapak Ibu. Perahunya ini hanyut dan dia sangat sedih, dia sangat galau, dia sangat kesal ketika perahunya yang sudah dibuatnya hanyut di air. Nah, ketika sang ayah melihat bahwa anaknya lagi sedih, sang ayah menghampirinya dan berkata, "Kamu kenapa?" Katanya, "Kamu kenapa?" Kata si anak, "Perahu saya hanyut." Katanya. Lalu tanpa bicara, ayahnya mengambil sebuah batu dan melempari perahu tersebut. Ya, dia melempari perahu tersebut. Bukannya perahunya diambil, tetapi dia melempari. Nah, kan? Ketika si anak melihat keadaan tersebut, dia makin marah dan dia makin kesal kepada ayahnya. Tapi setelah lama kelamaan, ayahnya selalu melempari dengan batu perahunya tersebut, dan anaknya baru tahu bahwa si ayah melempari perahunya supaya dia menciptakan gelombang air supaya perahu yang hanyut tersebut bisa kembali lagi ke tepi sungai. Nah, begitu juga hidup kita. Ya, seperti cerita tadi, mungkin kita merasa bahwa tidak ada yang baik dalam hidup ini. Seperti si anak tadi, dia pikir bahwa ketika ayahnya melempari perahunya dengan batu, dia pikir bahwa itu sebuah pengejekan buat dirinya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ayahnya hanya menciptakan gelombang itu supaya perahunya bisa kembali ke tepi sungai. Begitu juga hidup kita. Ya, mungkin saat ini kita, makanya saya katakan tadi, mungkin saat ini kita mengalami masa-masa sulit. Yang mungkin ya tidak masuk akal deh. Ya, tidak masuk akal banget ketika kita selalu bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita tidak mendapatkan yang baik gitu loh. Nah, seperti yang cerita tadi, dia berkata bahwa seperti si anak yang kecil tadi, pemahamannya seperti itu. Ketika si ayahnya melempar, dia berkata bahwa ayahnya merusak perahunya, padahal si ayah hanya menciptakan gelombang baru, gelombang supaya perahunya bisa kembali ke tepi sungai. Nah, begitu juga hidup kita. Ketika dalam hidup kita, Bapak Ibu, ketika kita menghadapi masalah, mungkin kita di masa-masa sulit yang mungkin Tuhan tidak adil, dan saya mau mengatakan bahwa seperti cerita yang saya ceritakan tadi, begitu juga masalah kita di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak mengerti, tidak menyelami pekerjaan Tuhan itu, tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita
bisa melewati proses itu, maka rencana Tuhan akan indah bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Ada amin? Amin. Bapak Ibu yang diberkati, mungkin saya terbatas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, tapi biarlah Roh Tuhan akan memberkati kita yang akan menyirami setiap hati dan pikiran kita pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Silakan doa firman-Nya.